Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bapak Muhammad Simbaroni dari SMK Lehding Gresik. Hari ini saya melaksanakan praktik pengalaman lapangan mahasiswa PPG dalam jabatan, program studi, broadcasting dan perfilman di LPTK Universitas Negeri Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi tetap semangat. SMK Lehding Gresik. Jos bisa. Ya, hari ini kabar sehat semuanya? Sehat. Gimana tadi malam hujan deras, nikmat suasana panas sudah hilang. Ya, diguyur hujannya begitu deras, keberkahan untuk kita semuanya. Hari ini pertemuan kita yang kedua di mata pelajaran videografi yang nantinya akan saya ulas selama 2 jam ke depan dan juga praktikum. Selama 2 jam ke depan nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan mantik dan anak juga nanti bisa bertanya seperti apa pembahasan kita hari ini. Sebelum pembahasan kita mulai hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah meridhoi apa yang kita laksanakan dan menjadikan kita hari ini bermanfaat untuk semuanya. Untuk ketua kelas yang akan berdiri memimpin doa hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semuanya? Masuk semuanya ya? Alhamdulillah. Berarti semangat belajar kalian mengikuti pembelajaran videografi hari ini ternyata antusias luar biasa. Kita akan membahas tentang yang namanya teknik pergerakan kamera atau kamera movement. Nah, sebelum saya memulai, saya akan memberikan pertanyaan. Kira-kira kalian sudah belajar di rumah apa belum tentang materi yang hari ini saya sampaikan? Karena pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang teknik pengoperasian kamera digital. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang masalah kayak gimana sih pengoperasian digital itu, dan hari ini kita masuk di pembahasan kedua. Kira-kira siapa yang bisa memberikan pertanyaan mantik yang bisa dipertanyakan? Ketika saat melakukan pengambilan gambar, hal penting apa yang harus diperhatikan? Silakan saya berdiri. Tripod kamera dan posisi tubuh. Oke, pertama musyawarah. Jadi tripod kamera itu paling penting dalam saat pengambilan gambar video bergerak. Karena kenapa? Disitulah ketika kita melakukan pengambilan gambar, usahakan tubuh kita kalau nggak stabil menggunakan yang namanya alat bantu berupa tripod. Yang paling penting, jangan sampai video hasil rekaman kita itu terjadi shaky ataupun terjadi goncangan. Makanya tripod itu menjadi alat bantu yang fungsional. Ada lagi yang ini posisi tubuh. Saat melakukan pengambilan gambar, usahakan posisi tubuh kita dalam keadaan fit. Kalau kita nggak bisa secara tegak, usahakan main kuda-kuda seperti ini. Nah, kalau posisinya movementnya itu bergeraknya seperti ini, usahakan kuda-kuda itu stabil atau seperti ini. Nah, supaya nggak capek. Di sana seperti ini, takutnya nanti akan buat ringan, kemudian cepat lelah. Itu yang penting sekali. Oke ya, paham di sini ya. Jadi itu. Kemudian, kenapa sih visual, audio, video itu sangat penting sekali dalam melakukan pengambilan gambar? Kenapa audio video saat mengambil gambar itu angle-nya penting dalam video tersebut? Mengandung pesan atau kesan. Oke, sip, tepuk tangan. Nah, kamera angle, kamera movement itu menciptakan kesan luar biasa saat kita melakukan pengambilan gambar. Makanya kita lebih lama melihat tayangan di televisi, film. Kok seneng sih ceritanya kok api? Gak itu saja, tapi juga dilengkapi dengan yang namanya beberapa
teknik pengambilan gambar, kamera movement, kamera angle, dan juga kamera shotnya seperti apa. Itu juga paling penting. Nah, pertanyaan pemantik yang terakhir ini yang disampaikan oleh Mbak Asma tadi menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Ya, pada pagi hari kita membahas tentang masalah kamera movement dan juga kamera kamera. Kemudian tujuan kita apa sih mempelajari materi ini? Nah, tujuannya adalah agar peserta didik ketika melakukan pengambilan gambar berupa video ataupun dapat proyek, mereka mampu mendeskripsikan atau mampu mengambil suatu gambar atau video sehingga dilihat sama orang itu lebih enak. Ya, itu tujuan kita hari ini. Agar apa sih hasil video kita itu nggak monoton dan juga nggak membosankan. Itu tujuan hari kita pada hari ini. Dipahami? Oke. Kemudian apa sih motivasi kita dalam belajar kamera movement ini? Agar apa? Ketika saat nanti kalian melakukan job disk atau mendapatkan project di luar, kalian tidak lagi yang namanya miskomunikasi kepada klien sama kita. Kadang-kala seorang videografer tidak mengenal klien, itu kebingungan. Kira-kira nanti kayak gimana sih konsepnya? Moro-moro langsung diomong merekam, tiba-tiba langsung merekam, kayak gitu. Jadi usahakan ketika di luar nanti kalian sudah bekerja, usahakan teknik ini dipakai saat melakukan pengambilan gambar bergerak, ya, atau kamera supaya hasilnya itu lebih bagus. Kemudian nanti akan saya tayangkan sebuah video teknik pengambilan gambar hasil referensi dari teman-teman YouTuber dan juga tipe shot apa yang dipakai. Ya. Nanti disimak video yang saya tayangkan dan nanti dianalisis secara kelompok. Hai Filmmaker Indonesia, dalam pembuatan film dibutuhkan beberapa aspek penting untuk membuat film menjadi sempurna. Salah satunya adalah teknik pengambilan kameranya. Terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi hasil pengambilan gambar pada sebuah film. Salah satunya adalah shot. Shot merupakan rangkaian gambar hasil rekaman kamera tanpa interupsi. Extreme wide shot atau extreme long shot merupakan tipe pengambilan gambar yang menunjukkan sebuah lingkungan di dalam film. Biasanya, tipe shot ini sering digunakan untuk membangun suasana sebuah adegan. Bahkan untuk tipe ini, pemeran film hampir tidak muncul dalam visual karena penggunaan sudut pandang lebar yang sangat ekstrim. Wide shot atau long shot. Pengambilan gambar dengan tipe wide shot sudah bisa memperlihatkan subjek dengan jelas. Hal tersebut dikarenakan visual subjek sudah memenuhi frame gambar. Meskipun tidak sepenuhnya full, masih ada jarak di atas kepala dan di bawah kaki. Tipe ini bertujuan untuk memperlihatkan hubungan pemeran dengan kondisi lingkungannya. Nah, tadi adalah penjelasan dari type of shot atau tipe-tipe shot serta framing shot atau framing kamera. Semoga video ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan para filmmaker nih. Itu tadi tentang beberapa tipe shot yang ada di tayangan video tadi. Ada long shot, ada medium shot, ada medium close up, ada close up, ada close up. Itu merupakan frame size yang dipakai oleh standar film atau videographer internasional maupun nasional di negara kita. Karena sudah jadi patokan, usahakan ketika melakukan pengambilan gambar, frame size itu menjadi acuan kalian untuk melakukan pengambilan gambar. Ya. Kemudian saya akan kembali tentang teknik pergerakan kamera movementnya. Tadi ukuran gambarnya, sekarang pergerakan kameranya. Jadi hari ini kita akan bahas apa nih Mas Jun? Hari ini kita akan membahas tentang kamera movement. Jadi gimana biar editor-editor yang berdedikasi tinggi itu jantungnya tetap sehat, nggak cepat mati gara-gara ngedit footage yang awur-awuran kayak punya Loli tadi. Oh, jadi kali ini kami akan bahas tentang kamera movement. Emang itu fungsinya apa aja? Yang pertama, untuk mempercantik gambar lol. Jadi kalau misalnya kita lagi ngambil interview atau dokumenter, atau gua kan sering ini ya traveling ya. Seringnya kapan ya? Jadi biar ada production value,
nanti tambahin yang smooth gitu kamera movementnya, modelnya lagi jalan ya gitu. Production value. Yang kedua apa lagi? Yang kedua adalah untuk kebutuhan storytelling. Jadi biar sutradara itu bisa lebih menyampaikan pesan. Jadi misalnya dalam satu shot itu pengen lebih ditekankan apa pesan yang disampaikan oleh sutradara, kita kasih kamera movement yang lebih mendukung ceritanya gitu loh. Jadi nggak asal gerak, ada motivasinya. Oke, jadi sebetulnya basic kamera movements itu ada apa aja? Yang pertama tilt, yang kedua adalah pan, yang ketiga pedestal, bingung dia, crane, itu yang keempat, crane kan. Terus yang kelima track, bingung dia. Ada lagi crab atau track. Terus kalau misalnya nge-zoom itu termasuk kamera movements bukan? Lebih tepatnya disebutnya lens movement loh, karena yang bergerak kan lensanya, elemen-elemen yang ada di dalam lensa ini. Kalau kamera movement kan kameranya yang bergerak. Nah, supaya gambar dinamis gitu kamera harus selalu gerak nggak sih? No. Kalau sebuah message bisa disampaikan dengan kamera yang still, diem, ya udah diem aja. Jadi jangan sampai kameranya gerak-gerak, nggak ada motivasinya, malah bikin ceritanya nggak tersampaikan. Oke teman-teman, segitu aja dulu tutorial videografi kali ini tentang kamera movement. Oke, gimana dari penjelasan tadi? Ada beberapa teknik pergerakan kamera, mulai dari panning, kemudian tilting, kemudian grabbing, tracking, follow, kemudian ada yang namanya dolly in atau dolly out. Itu merupakan teknik pergerakan kamera yang wajib dipahami seorang videographer atau seorang filmmaker. Contoh misalkan pergerakan kiri kanan. Ini namanya panning. Ya. Kemudian ada pan right, pan right. Ya. Tuh. Kemudian ada tilt up, tilt down. Ada zoom in, zoom out menggunakan lensa. Namanya flash zoom. Gitu. Jadi pahami dari beberapa video tadi yang saya jelaskan. Berdiri. Oke, saya ulang untuk Bapak. Jangan lupa ya, ketika saat melakukan pengambilan gambar, ide itu sangat penting. Ya, kita nggak hanya jago ngambil gambar saja, tapi ide konsep sebelum pengambilan gambar itu juga penting sekali digunakan. Ya, jadi sebelum melakukan gambar nanti usahakan konsep apa yang dipakai, kamera apa, pergerakan apa saja yang nanti diterapkan, itu wajib dipahami. Oke, sebelum nanti kita memulai praktikum pada pagi hari ini, nanti akan saya berikan LKPD dan juga kelompok sudah terbagi. Kelompok 1 angkat tangan coba. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya, sudah terbagi. Nanti akan saya bagi LKPD sebagai lembar kerja peserta didik. Ya, dan nanti akan saya nilai ketika saat kalian melakukan pengambilan gambar. Nanti kelompok 1 di dalam ruangan ini, kelompok yang lainnya bisa di luar ruangan. Ya, setelah itu tak kasih waktu kira-kira berapa menit enaknya? 30 cukup? Cukup ya. Plus nanti setelah diambil gambarnya jangan lupa melakukan video atau benchmark proses kalian melakukan pengambilan gambar. Itu penting sekali supaya tidak ada manipulasi saat melakukan praktikum itu. Ya. Kita berdiri dahulu, kita stretching supaya nggak penat. Kayak kemarin ya biasanya. Siap? Kita mulai. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
lima, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Saya kasih lembar
lembar LKPD ini merupakan skenario kalian melakukan pengambilan gambar bergerak di luar atau di lapangan. Nomor 1. Sebelum melakukan penyusunan KPD atau praktikum, kalian terlebih dahulu melihat referensi di YouTube tentang teknik kamera movement supaya ada pembanding dari hasil video yang kita tadi. Paham ini ya? Oke, kita kasih waktu 30 menit plus nanti kamera ini dibawa dipakai sebagai tugas kalian. Bisa diskusi sama temannya masing-masing, saling ngobrol. Ya, sebelum melakukan pengambilan gambar atau praktikum, ada yang belum dipahami? Karena berdiri. Apakah proses pengambilan gambar harus menerapkan semua teknik? Apakah sesuai konsep dari seorang fotografer? Jadi nanti selama proses pengambilan gambar, ya, usahakan semua kalau misalkan kebutuhan kalian itu hanya ada 3 pergerakan, 3 tipe offshot sesuai dengan konsep dari seorang kameramen tadi. Kalau mau semuanya nggak apa-apa. Ya, yang penting kalian sudah memahami bahwasanya teknik ini memiliki motivasi masing-masing. Ya, paham ya? Terang kita semuanya. Oke, silakan sekarang bisa melakukan pengambilan gambar di bawah kameranya ya. Kamera di bawah nanti akan saya nilai satu persatu dari kelompok, kemudian satu individu dan juga presentasi akan saya nilai. Ya, silakan bisa mencari tempat mana yang sekiranya bagus untuk pengambilan gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menanyakan Hasil gimana tadi di luar sudah semuanya hasilnya? Sudah. Sekarang filenya dipindah yang di video tadi, kemudian diedit menggunakan aplikasi sesuai kebutuhan kalian masing-masing. Ya, diedit sesuai kebutuhan masing-masing dan nanti jangan lupa dipresentasikan. Kita kasih waktu ini masih ada 20 menit. Ya, masih ada 15 menit lagi. Nanti kalian melakukan editing video dan setelah itu presentasi setiap kelompok. Kita presentasi kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan ke depan. Bentar ya. Jangan lupa siapkan pertanyaan untuk kelompok 1. Ya. Nanti dianalisis, dilihat videonya. Buka dulu. Pasti. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan video hasil saya ini.
Oke, sip, tepuk tangan untuk Pak semuanya. Oke, sip. Silakan. Ya, kelompok 3 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, saya Fatimah Tubias dari Hali Anasar Walatul Aliyah dan dari Adidiah Pratama. Di sini saya akan mempresentasikan hasil video yang sudah kita buat tadi. Silakan bisa ditonton. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Gimana? Bagus juga? Oke, sip untuk kelompok 3. Silakan, ada yang mau beri pertanyaan untuk kelompok 3 ini? Saya Pak. Kenapa pada saat melakukan pengambilan video tidak menggunakan tripod sebagai penopang? Karena kami menggunakan handheld agar saat melakukan rekaman video lebih fleksibel dan kamera juga sudah dibekali 5 axis sehingga hasil dari rekaman tidak terlewat. Oke, jawaban yang begitu Baik, terima kasih sudah melihat video dari kelompok kami. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Utama untuk semuanya. Ya, kalian hampir sempurna ketika melakukan pengambilan gambar. Hampir memuaskanlah. Ya, sudah menerapkan beberapa teknik pemeran kamera, kemudian frame of shot, kemudian dan juga sudah mengedit dengan sebagus itu. Berarti kalian memahami dengan materi yang sudah disampaikan pada pagi hari ini atau pertemuan hari ini. Apakah selama kita berproses pembelajaran hari ini ada yang bisa menyimpulkan tentang penjelasan dari pembahasan kita pada pagi hari ini? Silakan Mbak Zahra datang sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Jadi dalam pengambilan pergerakan dalam kamera dalam sebuah shot video maupun film menggunakan cara
dramatis, penggunaan pergerakan kamera juga secara sempurna dapat membuat visual semakin maju dan dapat menarik perhatian penonton serta membuat visual menjadi lebih efektif. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Rita. Kesimpulan yang menyimpulkan dari pembahasan kita pada pagi hari ini selama 2 jam kita belajar materi videografi, topiknya pergerakan kamera. Jadi nanti ketika ada proyek ke depan nanti usahakan teknik-teknik itu diterapkan sehingga hasil video kalian itu bervariatif dan menghasilkan video yang dramatik, ya, enak dilihat oleh penonton dan nyaman di mata. Karena kenapa? Setiap urutan-urutan pengambilan gambar itu memiliki tujuan masing-masing, tidak hanya sekedar pengambilan gambar saja. Ya, pembahasan kita pada hari ini di penghujung pembelajaran, kiranya nanti tugas video jangan lupa di-upload di YouTube-nya masing-masing sama seperti video sebelumnya, supaya saya bisa melihat kira-kira kalian sudah melakukan apa tidak. Saya cek nanti. Ya, dari saya sebelum ditutup silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Silakan ketua-ketuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal masih inna lillahi muslim bilal ladina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ya, saya tutup, saya akhiri. Jangan patah semangat dalam belajar materi videografi, karena kebutuhan kita hari ini adalah out of the box. Ya, harus bisa menyesuaikan diri di mana kita berada, harus menjadi on power. Ya, jangan menjadi yang lemah, karena hari ini kita dibutuhkan di segala aspek. Ya, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.